Dongeng Indonesia. Kancil cerdik. Hiduplah seekor kancil di sebuah hutan rimba. Pada suatu hari, kancil merasa kelelahan dan kehausan setelah seharian mencari makanan di hutan. Ia pun segera mencari sungai untuk melepaskan dahaganya. Setelah sampai di sungai, kancil segera minum. Tanpa sadar, ternyata ada sosok yang sejak tadi memperhatikan kehadiran kancil di sungai itu. Sosok itu adalah seekor buaya. Sang buaya sangat senang dengan kedatangan kancil karena sebentar lagi ia akan mendapatkan mangsa yang lezat. Lalu ia mendekati kancil dan membuka mulutnya lebar-lebar sambil mengibaskan ekornya ke sana kemari, seolah-olah memberitahu kancil agar tidak kabur. Kedatangan buaya itu membuat kancil terkejut. Di hadapannya kini berdiri seekor buaya yang siap menerkamnya. Hai kancil, kali ini kamu tidak akan bisa lolos dariku, kata buaya. Baiklah buaya, aku pasrah. Mungkin hari ini hari terakhirku, tapi aku tidak mau mati dalam kehausan. Berikanlah kesempatan kepadaku untuk melepas dahagaku. Aku haus sekali, kata kancil. Silakan saja Tuan Kancil, minumlah sepuasmu, jawab buaya. Kancil kembali melanjutkan minumnya, sembari melirik ke arah buaya. Tanpa sengaja, ia mendengar buaya itu bergumam sendiri. Aku sih sebenarnya belum lapar, tapi biarlah, mumpung ada mangsa lezat, tidak boleh aku sia-siakan. Mendengar buaya bergumam yang cukup keras, kancil tersedak oleh air yang diminumnya. Lalu ia berhenti minum dan menoleh kepada buaya yang jaraknya semakin dekat dengan dirinya. Hei buaya, katanya kamu belum lapar. Kenapa mau memakanku? Kata kancil. Hahaha, jangan khawatir Tuan Kancil. Meskipun aku belum lapar, di dalam perutku masih cukup untuk diisi tubuhmu, jawab buaya. Mendengar buaya yang seperti bercanda itu, kancil mencoba untuk tertawa. Ternyata kamu pandai juga bercanda ya, kata kancil. Diam, jangan banyak bicara, kata buaya membentak. Bentakan buaya membuat kancil sedikit ketakutan. Ia segera mencari akal agar bisa terbebas dari buaya itu. Jaraknya yang semakin dekat dengan buaya membuatnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Sangat tidak memungkinkan bagi kancil untuk melarikan diri. Sedikit saja ia bergerak mencurigakan, maka ekor buaya sudah siap menyabet tubuh kancil. Kancil pun mencoba mengulur-ngulur waktu sambil berpikir mencari akal. Hai Tuan Buaya, apa
apakah kamu punya keluarga? Tanya kancil. Tentu aku punya. Aku punya istri dan anak. Jawab buaya. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Maaf buaya, seperti kehidupanmu, aku juga punya keluarga, punya istri dan anak. Kata kancil. Lalu, apa maksudmu? Tanya buaya sambil menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Melihat gigi-gigi itu, mata kancil terbelalak dan bulu kuduknya berdiri. Lalu ia melanjutkan kata-katanya. Jadi begini Tuan Buaya, sekarang kan sudah jelas, aku pasti akan menjadi mangsamu. Tapi, jika aku mati sekarang, bagaimana dengan nasib istri dan anakku? Kata kancil. Terserah, itu bukan urusanku. Kata buaya kasar. Loh, tidak bisa buaya. Dulu kami pernah berjanji sehidup semati. Jika di antara kami harus mati salah satu, maka lebih baik kami mati semuanya. Jadi, kancil berhenti berbicara. Jadi apa kancil? Kata buaya kesal. jadi kalau kamu memangsaku, maka istri dan anakku harus kamu mangsa juga. Maksudku, mangsalah kami bertiga. Dengan begitu, maka kami tidak hanya akan mati bersama, tapi juga terkubur bersama di dalam perutmu. Ini permintaan terakhirku, buaya. Kata kancil memohon. Mendengar kata-kata kancil itu, buaya berpikir sejenak. Lalu ia pun tersenyum. Di dalam pikirannya, terbayang 3 ekor kancil akan menghuni perutnya sekaligus. Oh, betapa lezatnya. Hai kancil, baiklah, aku terima permintaanmu. Tapi, istri dan anakmu sekarang tidak ada di sini. Bagaimana aku bisa memakan mereka? Tanya buaya. Wah, jadi benar kamu ingin memakan istri dan anakku juga. Kata kancil pura-pura bersedih. Loh, bukankah tadi kau sendiri yang bilang kalau kau dan keluargamu jadi mangsaku? Kata buaya. Iya sih, tapi sebenarnya aku tadi hanya mencoba mengharap belas kasihmu. Ternyata kau tidak punya rasa belas kasihan sama sekali. Ya sudahlah. Kata kancil menunduk, pura-pura sedih. Kancil. Mungkin binatang lain bisa kau tipu dengan akal bulusmu itu. Tapi tidak denganku. Seandainya kau bilang kau dan seluruh nenek moyangmu mau menjadi mangsaku, aku malah senang. Apa kau pikir aku akan bersedih karena di hutan ini tidak ada lagi binatang yang bernama kancil? Tidak kancil. Yang penting sekarang kau sudah berada di depan mulutku, yang artinya kau sudah disediakan untuk menjadi santapanku. Jangan coba berpikir untuk berlari. Kau tahu apa guna ekorku ini, hah? Kata buaya itu dengan bangga sambil mengibaskan ekornya yang berduri tajam. Jadi
benar kau mau memangsaku, kata Kancil mengibah. Jangan banyak bicara, Kancil. Bukan hanya kau yang akan kumangsa, tapi juga istri dan anakmu. Katakan, di mana mereka sekarang? Kata buaya garang. Sabar buaya, mereka sekarang berada agak jauh dari sini. Bolehkah aku menjemputnya? Kata Kancil. Lagi-lagi kau mau menipuku, Kancil. Kalau ku biarkan kau menjemput istri dan anakmu sendirian, tentu kamu pasti kabur. Tidak, itu tidak akan terjadi. Kita akan jemput bersama-sama. Aku akan mengawalmu, jawab buaya. Tapi buaya, tahu sendiri kan, aku tidak bisa berenang. Bagaimana aku bisa menjemput istri dan anakku dengan cepat? Kata Kancil. Gitu aja kok repot, Cil. Katanya cerdik, tapi kok bodoh. Ayo, cepat naik ke atas punggungku. Katakan, kemana arahnya? Kata buaya yang kegirangan, karena sebentar lagi ia akan mendapatkan 3 ekor kancil sekaligus. Kancil segera melompat ke punggung buaya. Ia mencari tempat yang nyaman karena duri-duri di punggung buaya itu sangat tajam. Buaya melaju dengan cepat mengikuti aliran sungai. Kancil yang berada di atasnya menunjukkan arah kemana mereka akan pergi sambil menikmati pemandangan di sepanjang sungai. Dalam hati, Kancil menertawakan kebodohan sang buaya. Setelah berjalan cukup jauh, ia dikagetkan dengan suara buaya. Cil, jauh sekali rumahmu, kata buaya. Iya buaya, rumahku memang jauh. Apa boleh buat? Aku memang harus pergi jauh untuk mencari makan, jawab Kancil. Mereka terus berjalan hingga sampailah di suatu tempat. Stop, kata Kancil. Buaya segera berhenti dan Kancil segera melompat ke darat. Buaya terkejut ketika melihat Kancil sudah ada di hadapannya. Sebentar, kau tunggu di sini. Biar aku saja yang menjemput anak dan istriku, kata Kancil. Baiklah, aku tunggu. Tapi jangan macam-macam, kata buaya mengancam. Siap, jawab Kancil sambil berlalu. Kancil segera berlari cepat menuju sebuah perkampungan manusia. Sesampainya di kampung itu, Kancil sengaja menampakkan diri kepada orang-orang yang sedang berkumpul. Melihat kedatangan Kancil, orang-orang itu pun segera mengejar Kancil. Hai, itu Kancil yang sering mencuri mentimun kita, teriak salah satu orang. Iya, tangkap, seru lainnya. Mereka pun mengejar Kancil bersama-sama dengan membawa peralatan masing-masing. Merasa pancingannya berhasil, Kancil segera berlari menuju sungai di tempat buaya menepi. Kancil berputar-putar di tempat itu. Lalu, salah seorang dari penduduk itu melihat buaya yang sedang menunggu Kancil di pinggir sungai. Hai, itu buaya! Awas buaya! Mana, di mana? Tanya yang lain. Tangkap saja buaya itu, seru mereka. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan orang dengan membawa kayu, tombak, batu dan golok.
Mereka pun segera mengepung buaya. Buaya yang tidak sadar akan kehadiran orang-orang itu pun terkejut. Ia sudah terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Lalu, orang-orang itu mengeroyok buaya beramai-ramai. Ada yang menombak, ada yang memukul, ada pula yang melemparinya dengan batu. Tak lama kemudian, buaya itu pun mati. Kancil yang cerdik akhirnya bisa lolos dari maut. Selesai. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Biar selalu update dongeng-dongeng seru dari kami, tekan tombol subscribe dan pencet juga loncengnya agar konten kami terus hadir menemani hari